Prof. Semuanya sudah mandi apa enggak? Ayo. Sudah. Sudah, Prof. Nanti siap saja ya. Itu. Nanti bawahnya enggak pakai celana itu, ayo. Yang laki-laki, ayo. Pakai sarung ya. Iya, Prof. Ya. Jadi sekarang ini kita ini dimanja oleh teknologi ya. Mau ikut rapat itu ikut kuliah cuma atasnya saja sudah, bawahnya enggak usah mikirkan gitu. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya. Jadi kita mulai kuliah ya. Jadi nanti kalau habis waktunya Anda join lagi dengan link yang lain ya. Jadi nanti sudah kita siapkan ya. Kalau Mohon maaf, Prof. Ini linknya tidak berbatas waktu. Oh sudah ya, alhamdulillah kalau sudah. Jadi kalau enggak apa-apa, kita jeda sebentar 5 menit itu enggak apa-apa. Enggak, tapi sudah disiapkan oleh Mas Arif. Alhamdulillah Mas Arif. Terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan ibadah diridhoi ya, diridhoi itu artinya diterima kan itu ya, diridhoi Allah ya. Jadi alhamdulillah Mas Arif diberi kesempatan untuk mendapat pahala. Kita berdua semuanya alhamdulillah. Ya, dah. Jadi kita mulai, Mas. Nah, jadi saya mohon maaf pertama lupa. Jadi tolong Mas Arif kalau sampai Senin jam 1 itu belum saya upload, tolong saya diingatkan. Ya, jadi sudah saya siapkan hari Sabtu, sudah saya siapkan. Tapi semalam itu jam 2 saya pagi, jam 2 itu bangun, baru ingat loh kok belum tak upload kan itu. Alhamdulillah saya bangunnya jam 2, jadi saya, begitu tak buka, ternyata filenya itu tidak bisa dibuka. Lama, tak pikir waduh bermasalah ini. Ternyata agak pagi dikit bisa dibuka. Alhamdulillah, ya Anda sudah terima semuanya. Jadi kita kembali pada pendugaan populasi. Ya, pendugaan populasi. Ya, pendugaan populasi yaitu bahwa besarnya mu ya sama dengan Y rata-rata plus minus T alfa per 2 kali SY rata-rata. Ya. T alfa per 2 kali SY rata-rata kita sebut batas pendugaan galak. Ya, jadi batas keandalan pendugaan. Ya. Makin kecil T alfa per 2 kali SY rata-rata artinya makin teliti, makin andal. Makin besar, makin tidak andal, makin tidak teliti. Kenapa? Karena kisaran dari nilai itu rata-rata terlalu besar. Jadi kalau kita mendapatkan nilainya, mu itu adalah 2 plus minus 5 gitu kan, jauh sekali. Ya, 2 plus minus 0,1, bagus. Ya, nah T alfa per 2 sudah kita nggak bisa ngutik-ngutik, itu kan berdasarkan daftar. Berdasarkan distribusi yang kita asumsikan distribusinya normal. Yang bisa kita utik-utik adalah SY rata-rata. Ya, atau kita kalau lihat populasinya adalah agak ke atas. Sigma kuadrat rata-rata. Sigma kuadrat adalah ragam dari populasi, ragam rata-rata dari populasi. Yang besarnya adalah bergantung pada sigma kuadrat, bergantung pada N. Makin besar sigma kuadrat, makin tinggi keragamannya, makin besar N, ukuran sampel, makin kecil sigma kuadrat rata-ratanya. Nah, dengan sendirinya kalau sigma kuadratnya besar, ya kita nanti tidak andal. Ya, bagaimana kita perkecilnya? Ya, bisa kita lakukan
Dengan N kecilnya tambah besar, ukuran sampelnya tambah besar. Konsekuensi ukuran sampel tambah besar bagaimana? Biayanya mahal, waktunya lama, juga seringkali bias. Ya, misalkan bias karena apa? Bias karena terlalu banyak orang yang ditemuin, capek. Ya, belum tentu orang yang ditemui tadi ya itu mudah ditanyain. Ya, bias dalam menggunakan ukuran. Ya, bias dalam artian alat yang digunakan. Ya, jadi kalau dengan meningkatkan N, belum tentu keandalannya itu makin tinggi. Bisa juga makin rendah. Karena apa? Karena biasnya yang tinggi. Ya, nanti pada akhir kuliah kita akan cerita ada non sampling error sama sampling error. Jadi non sampling error termasuk bias gitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Ada enggak cara lain? Ada, jelas ada, bahwa semua mesti ada cara kan. Gimana cara memperkecilnya? Kan kita tadi kalau ragamnya tinggi artinya kondisi populasinya beragam, tidak homogen. Kita buat aja homogen. Ya, homogen bagaimana? Kita pisah-pisah. Kita buat lapisan, kita pisah-pisah. Ya, kalau misalkan kita punya responden itu mulai dari laki-laki perempuan. Oh, ternyata laki-laki itu berbeda sekali dengan perempuan. Ya, dipisahkan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ya, dibuat lapisan. Dengan membuat lapisan, ya, kita nanti akan makin gampang mengamatinya kan itu. Nah, jadi dengan lapisan dibuat, akhirnya kita merandomnya random masing-masing lapisan. Di dalam lapisan lebih homogen, antar lapisan tidak masalah. Ya, seperti juga pada waktu kita melakukan eksperimental, ya, melakukan penelitian dengan percobaan, yaitu menggunakan, ya, menggunakan apa, Mas Arif? Kalau rancangan percobaan, kita melakukan percobaan supaya lebih homogen. Menggunakan salah satunya apa? Atau Mbak siapa tadi itu saya melihat Mbak Sonya atau Mbak siapa, yuk coba. Kalau melakukan percobaan, ya, supaya lebih homogen kita lakukan dengan membuat apa? Membuat blok, ya, rancangan acak kelompok. Bisa juga membuat apa lagi? Rancangan apa lagi? Aduh, coba. Yang bisa menjawab tak kasih nilai A sudah, yuk. Tugasnya tak kasih A. Ya, tugasnya. Prof. Saya Prof. Saya Prof. Apa namanya? Ahmad Rizali Prof. Namanya apa, Mas? Ahmad Rizali Prof. Catat, Mas. Ya, apa jawabannya? Ya, mungkin ini rancangan RBSL Prof. Rancangan Bujuk sangka Latin Prof. Rancangan bujur sangkar Latin atau rancangan Latin square, betul. Jadi ke arah kolom sama ke arah baris, mengurangi keragaman. Jadi nanti random ke arah baris, random ke arah kolom. Ya, nanti coba catat, Mas. Ya, jadi ada hal yang nanti bisa memudahkan Anda untuk dapatkan nilai kan itu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan dengan rancangan acak kelompok atau rancangan bujur sangkar Latin kan itu ya. Nah, dengan sendirinya yang berbeda apa? Yang berbeda adalah randomnya. Kalau randomnya simple random sampling sekali, kalau ini berdasarkan banyaknya lapisan. Kalau banyaknya lapisan 5, ya randomnya 5 kali. Ya, kalau randomnya 2, ya hanya 2 kali. Nah, coba sekarang alasan kita membuat penelitian dengan rancangan acak berlapis apa? Ada beberapa alasan. Pertama adalah kalau kelompok tertentu mengharapkan ketelitiannya lebih tinggi. Ya, kelompok tertentu kita harapkan lebih tinggi. Ya. Misalkan kita ada kelompok-kelompok elit. Kelompok elit
kita harapkan lebih tinggi. Jadi kan berbeda, cara randomnya berbeda, N-nya juga berbeda. Meskipun N-nya sedikit, tapi karena ragamnya tinggi, mungkin nanti justru tinggi. Karena itu. Terus alasan kedua, data akan lebih homogen ya dalam setiap lapisan. Jadi setiap lapisan lebih homogen. Antar lapisan boleh, tapi setiap lapisan lebih homogen. Ya. Jadi dengan demikian ragam populasinya nanti kalau di rata-rata akan lebih kecil dibandingkan kita mengambil simple random sampling. Jadi bayangin kalau Anda punya data sebarannya mulai 1 sampai 100. Anda ambil random. Anggap aja ngambil 50. 50 begitu. Nah, coba kalau buat lapisan berapa? Lapisannya misalkan 5, jadi masing-masing 10-an. Masing-masing 10-an, jadi setiap kelompok 1 diambil 5. Kelompok 2 5, 3 5. Jadi nanti lebih mudah itu. Terus kemudian permasalahan penarikan sampel juga mungkin berbeda. Jadi misalkan satu lapisan masyarakat nelayan, masyarakat buruh, masyarakat petani, mungkin berbeda. Penarikan tekniknya berbeda, permasalahannya berbeda. Mungkin biayanya juga bisa lebih murah kalau berlapis. Nanti kita lihat murah dari mana kan itu. Ya. Keempat, mungkin secara administrasi lebih gampang. Administrasi adalah berarti Anda punya catatan lapisan 1 berapa, ada 10, lapisan 2 ada 20, lapisan 3 ada 40 misalkan. Nah, kalau ada kesalahan kita gampang. Mana yang salah? Yang salah di lapisan 1, kita tinggal pergi ke lapisan 1. Yang salah di lapisan 3, kita tinggal pergi ke lapisan 3. Tapi kalau simple random saling yang salah ini, kita mau mengganti atau mau mengganti dari mana? Mengganti total random dari tadi total, ya agak lama kan itu. Kemudian pendugaan parameter populasi pada setiap lapisan dapat dilakukan tanpa melakukan kegiatan tambahan. Jadi nanti ada mu untuk lapisan 1, mu lapisan 2, mu lapisan 3. Ya. Nah, permasalahannya adalah lanjut. Bagaimana membuat stratanya? Ya. Bagaimana mengkonstruksi strata? Ya. Karakteristik apa yang kita pakai untuk membuat lapisan? What is the best characteristic for the construction of strata? Sifat-sifat apa yang bisa kita pakai untuk membuat lapisan? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah how many? Berapa banyak lapisan yang harus kita buat? Ya, misalkan kita punya ya variabel 5 variabel, ya kita akan bertanya variabel mana yang kita bisa pakai lapisan. Bisa jenis kelamin, bisa usia, bisa karakteristik lain lagi, adat, bisa lagi apa lama menjabat, lama sebagai ini, ya. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa tadi. Lagi tadi. Terus lanjut. Dari sebelum. Setelah. Nah ini. Jadi caranya bagaimana? Ya, kita buat distribusi dari masing-masing variabel. Dengan melihat distribusi masing-masing variabel, kita melihat mana variabel yang distribusinya sangat lebar atau mengelompok. Itu yang kita pakai. Ya, atau juga the frequency distribution of the other quantity that is highly correlated. Jadi distribusi variabel yang lain yang mempunyai korelasi yang paling tinggi dengan variabel yang kita amati. Ya. Atau lagi kita lihat kedekatan dari variabel tadi apa. Kalau pekerjaan
Berdasarkan apa? Berdasarkan lamanya, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan jabatannya. Ya, dengan kita buat lapisan tadi, kita bisa mendapatkan sampel yang lebih mungkin di masing-masing lapisan. Ya, jadi sekali lagi, dengan membuat lapisan, kita bisa membuat pendugaan lebih tinggi. Kenapa? Karena rata-ratanya kita tidak mengambil dari keseluruhan, tapi rata-ratanya kita masing-masing lapisan kita buat rata-rata. Setelah itu baru kita buat rata-rata umum. Perlu menambah kegiatan tambahan? Tidak. Tetap saja hanya yang nambah apa? Yang nambah hanya randomnya. Randomnya sebanyak strata, sebanyak H kalau stratanya H. Ya, lain-lainnya sama. Lebih mudah, mencatatnya lebih mudah, melihatnya lebih mudah, mengkoreksinya lebih mudah. Ya, oke, sekarang lanjut Mas. Nah, konsekuensi dari itu semua apa? Notasinya berbeda jadinya. Sebelumnya tadi kan tadi. Setelah ini. Nah ini. Nah, notasinya berbeda. Ada N sendiri. N sendiri adalah total unit populasi. N sendiri. Terus ada N tambah H. Ya, jadi jumlah unit total dalam strata H. Ada N kecil H, jumlah unit sampel pada setiap strata H. Ada YHI, bukan YI saja, YHI. Y pada strata ke H, pada pengamatan yang ke I. Ya, ada dengan WH, jadi proporsi NH dibagi N. Jadi berapa banyaknya proporsi dari masing-masing lapisan terhadap totalnya. 50%, 10%, 20% kan itu. Ada fraksi NH dibagi NH, NH kecil dibagi NH besar. Jadi fraksi sampel dalam strata. Nah, dikasihnya nilai rata-rata sampelnya ya pada setiap strata yaitu sigma YHI dibagi N kali H. Ya, itu sigma rata-rata HI ya, kurang I. Ragamnya juga begitu, HI, jadi bukan sigma rata-rata ini, jadi ke H bukan ke ini. Nah, jadi ragam sampel pada masing-masing strata, masing lapisan. Nah, contohnya misalkan ada universe totalnya 2000, banyaknya unit dalam strata 1 ada 1000, strata 2 2000. Berapa? Dihitung rata-ratanya bisa X rata-rata 1 10, X rata-rata 20. Jadi rata-ratanya dari 15. Ya. Jadi sekali lagi kalau ini dari contoh 2 strata. Nah, sekarang sebelum kita berpikir tentang berapa besarnya ukuran, dinasinya kita harus melihat lanjut ya. Nah, ini ada contoh ya bahwa sebentar ini. Jadi di dalam strata itu mesti ada macam-macam. Satu, jumlah unitnya berbeda, besarnya ragam berbeda, besarnya biaya yang akan digunakan untuk mendapatkan sampel berbeda. Jadi karakteristik lapisan dilihat dari NH-nya, dilihat dari S kuadrat H-nya, dilihat dari CH-nya. Ya, jadi sekali lagi dengannya pada waktu kita menentukan ukuran, menentukan NH-nya juga harus bergantung pada 3 ini tadi. Ya, kita ambil contoh ya dalam suatu contoh ini ke bawah. Ya. Terus lagi. Nah, ini ada 86 rumah tangga. Klaster
Strata 1 lapisan 1 sebanyak 448 rumah tangga. Strata 2 131, strata 3, strata 4, strata 5. Raganya ragam 1 lapis 1 6, kedua 10 dan seterusnya. Biaya untuk mendapatkan informasi dari lapisan 1 2.000 misalnya, lapisan 2 2.000, lapisan 3 3.000, lapisan 4 3.000, lapisan 5 1.000. Kita sudah bayangkan kalau dari segi NH-nya paling tinggi nanti adalah lapisan 1 ukuran sampelnya. Kalau dari segi raganya paling tinggi nanti adalah lapisan 2. Kalau dari segi biayanya paling tinggi nanti adalah lapisan 5 karena biayanya murah. Biaya murah berarti ngambil banyak tidak masalah. Biaya mahal, ngambil banyak terlalu besar biayanya. Nah demikian pula kalau ragamnya besar, N-nya harus besar supaya kita dapatkan S rata-ratanya kecil. Nah coba kita punya misalkan dari ini kita pengen punya G, ya batas kesalahan maksimal 0,5, ya dengan taraf ketelitiannya 90%, ya kita mau ngitung. Ada beberapa asumsi yang kita pakai. Silakan. Sebelumnya ada. Tidak ada. Ini adalah untuk mengukur ya rata-rata populasi. Ya, ada metode. Jadi anggapannya bahwa NH itu sama. Jadi anggapan pertama bahwa banyaknya unit dalam lapisan adalah sama. Jadi kalau nanti jadi N-nya tinggal N dibagi L. Ya, seperti rumus yang ada di buku itu. Ya, digunakan bagaimana kalau NH-nya sama, S kuadrat H dan yang juga sama, S kuadrat H dan CH-nya juga sama. Jadi NH, S kuadrat H, CH-nya sama. Ya, total dihitung 102. 102 kalau dibagi 5, 21. Jadi tadi kita anggap bahwa NH-nya sama, S kuadrat H-nya sama, CH-nya sama. Jadi rata-ratanya 21 rumah tangga. Totalnya 102. Ya, jadi kalau misalkan sama kan itu. Nah, sekarang lanjut, Mas. Nah, sekarang kalau NH-nya berbeda, ya dari masing-masing strata berbeda, tapi S kuadrat H dan CH-nya sama. Ya, kita hitung N-nya, N totalnya, ternyata lebih kecil. Coba lihat terus, Mas. Ya, jadi hanya 65. Tadi kan butuh 102. Jadi kalau kita nganggap N-nya sama, ya S kuadrat H-nya sama, CH-nya sama, itu 102. Kalau ini enggak, ternyata hanya cukup 65. Kita perhitungkan dari masing-masing NH. Soal S kuadrat sama, S-nya sama, CH-nya sama, kita lihat. Jadi kalau begitu N1 dapat N1 berapa? Cukup 34 saja. N2 berapa? N2 6 10, N3 6, N4 8 dan F5 7. Jadi seperti tadi yang paling banyak tadi adalah N1. Ya. Jadi ini lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan, kita anggap NH-nya sama. Ya, jadi dengan sini kalau NH-nya sama kan seperti kita mengadakan sampel random sampling. Jadi kita anggap sekali ketemunya ya 102 tadi. Tapi kalau kita hitung, kita ikutkan masing-masing NH ternyata cuma 65 kan itu. Nah, lanjut, Mas. Sekarang kalau kita S kuadrat hanya berbeda,
NH-nya juga berbeda. Jadi kita anggap S kuadratnya berbeda, NH-nya berbeda. Tapi CH-nya sama. Kita hitung, ternyata cukup 64. Tidak perlu 65. Ya. Nah, karena NH sama S kuadratnya kita hitung, kita masukkan, N1-nya besar. Ya. Karena NH1 itu besar tadi. Ya, 32, 12, 5, 8, totalnya 64. Ya. Jadi sekali lagi kalau dimasukkan NH ternyata N-nya lebih sedikit. Dimasukkan S kuadrat ternyata N-nya juga lebih kecil. Tapi sekarang kita coba kalau biayanya kita masukkan. Ya masuk ternyata lebih banyak sedikit, 66. Ya, 66. Nah, 66 distribusinya bagaimana? Ada NH masuk, S kuadrat H masuk, CH masuk. Ya. N1 masih lebih besar karena tadi NH-nya besar sekali. Ya. Jadi sekali lagi dari contoh ini ya. Kalau kita memakai simple random sampling perlu sampel sebanyak 102. Ya. Kalau kita anggap itu masing-masing NH sama juga tetap 102, tapi randomnya berbeda. Random sekali lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, lapisan 5. Ya. Jadi kalau NH-nya sama, kita anggap S kuadratnya sama, NH-nya berbeda, S kuadratnya sama, akhirnya jadi 65 tadi. Nah, kalau kita masukkan S kuadratnya dan NH-nya 64. Kalau kita masukkan biaya 66. Jadi dengan masuk biaya ternyata bahwa agak besar sedikit kan itu. Nah, ini contoh untuk menduga rata-rata populasi. Sekarang ukuran contoh untuk menduga proporsi. Nah, jadi misalkan ini survei untuk mengetahui proporsi ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti KB. Dari dugaan terdahulu diketahui bahwa proporsi ibu-ibu yang mengikuti KB sekitar 0,7. Jadi P-nya 0,7. Diinginkan galatnya ya tidak lebih dari 5%. Jadi kesalahannya kalau 70 ya plus minus 75. 75 yang 0,75 sampai 0,65 kalau rata-ratanya nanti 7 kan itu. Tingkat keandalannya tetap seperti yang tadi 90% kan itu. Nah, datanya semacam ini. E-nya tetap sama, tapi yang ikut kopi karena diasumsikan 0,7 semuanya, ya biayanya sama juga, total N-nya juga 868 gitu. Kita hitung metode yang pertama, kita hitung ya lanjut aja. Nah, ada 294 karena menggunakan P 0,7. Nah, sebelum berlanjut, kalau saya menggunakan P 0,5, Mas siapa lagi ada? Mas siapa coba lagi? Situ coba. Mbak yang pakai kudung kuning siapa namanya? Dini Amalia. Pak siapa itu namanya? Dini Amalia. Halo Mbak. Ya. Halo Prof. Ya. Coba kalau saya menggunakan P 0,5, N-nya lebih besar atau lebih kecil dari 294? Ayo, ingat yang lalu. Ayo.
Ayo, lebih besar dari 294 atau lebih kecil dari 294? Kalau P-nya 0,5. Ya, sekarang siapa yang tahu angkat tangan, sebut namanya. Saya, Prof. Prof. Nah, yang laki-laki yang pertama tadi siapa? Hari, Prof. Hari Nomor- Waringan tua, Prof. Hari. Ini. Cak ya? Yang tadi itu? Bukan beda. Ya. Oke. Lebih besar atau lebih kecil, Mas? Lebih besar, Prof. Lebih besar, pintar, sudah ya. Jadi yang kedua tidak saya tanyakan karena nanti kan jawabannya sudah tahu kan gitu ya. Udah. Sekarang kembali lagi, Mas. Udah. Ya karena 1 minus P paling besar P kali 1 minus P adalah kalau P-nya 0,5 kan itu. Nah, kalau 294 dibagi 5, 59. Ya, kalau kita anggap NH, PH, CH sama itu 59. Sekarang kalau NH-nya tidak sama, PH sama CH-nya sama. Yang kedua, ya. NH tidak sama, PH sama CH sama. Berapa N totalnya? N totalnya 180. Tadi berapa Mas? Tadi 20. 29. Yang tadi 60. 29. Yang N tadi 294. 294 sekarang 180 ya. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan NH yang sama 294, kalau kita perhitungkan, kita masukkan nilai NH ternyata lebih sedikit. Ya, kenapa demikian? Karena seperti yang kita bahas kemarin dulu, anggap saja kalau variabelnya itu berbeda atau N-nya berbeda, maka kita menggunakan tolok ukur adalah N yang paling banyak. Nah, N yang paling banyak, ya akhirnya N yang sedikit dihitung juga seperti N yang banyak. Jadi akhirnya selisihnya banyak lagi. N1 jadi 93, N2 jadi, coba Mas Tur. N2 27, N3 17, N2 22, N5 21. Jadi total 180. Kalau tadi kan sama semuanya. Ya, tapi ini enggak. Ini ada yang butuh 17, ada yang perlu hanya cukup 21. Karena apa? Karena mungkin sedikit. Karena cuma sedikit, kenapa harus diambil banyak-banyak? Ya. Jadi kalau banyak-banyak kan mendekati populasi, tidak perlu kan itu. Nah, berikutnya Mas sekarang. Nah, sekarang kalau kita NH dan PH tidak sama, tapi CH sama. Coba kita dapatkan juga di sini N-nya 180, N1-nya 93, N2-nya 27, N3-nya 17, N4-nya 22. Kok sama ya kan itu? Nah, kok sama ya itu. Coba saya kasih waktu sebentar untuk menjawab, untuk berpikir kan itu ya. Saya kasih waktu sebentar, nanti saya tanya sebentar. Saya kasih waktu sebentar ya. Coba Anda berpikir, kenapa ini sama dengan asumsi kalau NH-nya sama, NH-nya tidak sama, PH sama, SH sama. Padahal di sini diasumsikan NH-nya tidak sama, PH-nya sama, CH-nya sama. Dan sekarang coba Mbak yang di atas itu siapa Mbak? Siapa yang di atas itu? Anissa Dinda. Mbak Ayu. Coba Mbak Ayu jawab. Kenapa? Anissa. Halo Mbak Ayu. Sambung Mbak. Sambung. Atau yang lain, saya tawarkan yang lain. Coba. Saya tawarkan yang lain. Nah, coba. Kenapa antara asumsi tadi NH-nya
tidak sama, pH sama, CH sama yang ketiga adalah NH tidak sama, pH tidak sama, CH sama. Hasilnya kok sama? Antara yang pertama sama yang kedua. Kalau ini bisa jawab, tak kasih 100 tugasmu, ayo. Dah. ini, ayo, tak kasih 100 tugasmu, ayo. Ya. Dah, tak kasih waktu 1 menit. Dah, ayo. Ayo. Ada yang bisa jawab? Coba izin menjawab, Prof. Siapa namanya? Ah, bagus. Leon Narwastu, Prof. Kalau Karena proporsinya sama. apa Mas? Karena Betul, Mas. Jadi namanya siapa? Balik lagi ke tabel tadi. Jadi karena P-nya itu sama, jadi meskipun kita anggap berbeda, ternyata P-nya sama. Datanya, data sebelum itu data sebelum terus lagi. Nah ini karena proporsinya itu sama, jadi meskipun kita anggap berbeda, ternyata proporsinya sama. Coba kalau proporsinya berbeda, hasilnya berbeda. Jadi terima kasih Mas ini, jadi Anda jeli kan itu. Jadi sekali lagi, jadi mudah-mudahan kita melihat sesuatu itu cepat melihatnya, kan itu ya. Jadi nah sekarang yang terakhir yang CH, kalau kita masukkan CH itu berapa Mas jumlahnya? Jelas lebih banyak lagi. Nah, totalnya 184. Ya. Terbagi ya seperti tadi, mana yang ragamnya besar, E-nya banyak, kemudian CH-nya mahal, nanti mesti lebih banyak. Ya. Jadi silakan terus. Jadi terus lagi. Atas. Oh, sudah ini sudah Habis. ada. Oh, ini ada 27, 19, 30. Ya, totalnya 184 kan itu. Sudah. Jadi ini jadi kita kembali lagi yang pertama. Jadi kita kembali yang pertama. Jadi sekali lagi dalam menarik sampel, kunci pertamanya adalah pada ragam populasi dan ukuran sampel. Ragam populasi, ya, kalau sangat beragam sekali, kita harus membuat menjadi lebih seragam dengan jalan membuat lapisan. Di dalam lapisan lebih seragam, sehingga yang terambil lebih mewakili dari lapisan. Jadi nanti bisa Anda dapatkan mu masing-masing lapisan. Jadi pendugaan masing-masing lapisan akan Anda dapatkan. Nah, dengan sendirinya nanti populasinya tinggal merupakan rata-rata dari masing-masing lapisan. Itu lebih teliti dibandingkan kita menjumlahkan dari semuanya, kemudian kita bagi dari N kecil. Nah, dari segi biaya jelas lebih murah tadi. Karena lebih mudah, lebih praktis, administrasinya juga lebih mudah. Ya, jadi lapisan, ya, paling-paling kita membuat lapisannya yang harus tepat. Kalau lapisannya tidak tepat, ya akhirnya tidak membuat lebih teliti, lebih beragam lagi. Ya, seperti kalau Anda misalkan nanti kalau Anda menduga masing-masing lapisan,
Anda bisa membandingkan apa? Membandingkan mu antar lapisan. Bukan hanya melihat mu rata-rata semuanya saja, dan mu antar lapisan. Pendapatan orang yang bekerja buruh, petani, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, dan seterusnya. Anda bisa membuat dugaan masing-masing lapisan. Nah, seperti juga kalau Anda menggunakan rancangan acak kelompok untuk melihat efisiensi ya antar lapisan, antar blok, yang Anda lihat apanya? Ayo, Mas, tak tanya ini. Untuk melihat efisiensi penggunaan blok, Anda lihat dari mananya? Ayo, angkat tangan. Yang sudah jangan jawab, yang sudah jangan jawab supaya nanti temennya ada giliran. Ayo. Melihat dari Prof, izin mencoba jawab. apa? Homogenitasnya. Homogenitas. Homogenitas. Oh, homogenitas. Bukan. Ayo, kalau rancangan acak kelompok, Anda pengen melihat efisiensi blok. Apakah penggunaan blok Anda benar apa salah? Anda bisa melihat dari mana? Prof. Nabila Gebi. Nilai dari apa? Ragamnya. Hitung apa? Ragam setiap bloknya. Oh, hitung setiap Hitung galang. kelompok blok. Hitung dari blok. Ya, kalau hitung dari blok itu signifikan, namanya siapa, Pak? Bloknya. Hah? Nabila. Sudah. Nabila Jadi- Gebi. Jadi kalau hitungnya itu hitung blok itu signifikan, artinya antar blok itu berbeda. Karena pada waktu kita menggunakan rancangan acak kelompok, prinsip dari membuat blok adalah bagaimana kita memaksimalkan perbedaan antar blok ya supaya kita dapat perbedaan di dalam blok kecil. Ya, jadi mudah-mudahan ya kuliah kita hari ini bermanfaat. Ya, jadi ada yang ngantuk atau enggak? Insya Allah enggak ya, pagi-pagi masih ngantuk. Ya, apalagi di rumah sendiri. Ya, di rumah sendiri sudah makan semua atau ya? Sudah atau belum? Ya, enggak masalah. Nanti sebentar lagi tinggal makan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.